Ya, baik, Bapak Ibu, izin saya share screen dulu. Ya, pada sesi kedua eh, hari ini kita mungkin akan eh, berakhir lebih awal karena ada informasi dari panitia bahwa eh, akan ada acara penutupan mungkin di room utama sebentar setelah sesi terakhir dari Pak Gatot, ya materi 8. Sorry, materi 8. Ya, karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa selesai pada pukul berapa ya? Pukul 16, ya, 16 lah. Nah, lalu sekalian, eh, materi pada sesi kedua hari ini adalah pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Ya, nah ada beberapa eh, ini di dalam materi ini kita akan berfokus nanti kepada bagaimana guru kita fasilitasi untuk menyusun, merencanakan pemanfaatan TIK di dalam pembelajaran. Nah, oleh karena itu, eh, Bapak Ibu, nanti mengawali sesi juga tetap kita lakukan ice breaking. Ya, kalau perkenalan tidak perlu karena pasti materinya berlanjut. Kemudian selanjutnya adalah tujuan sesi. Tujuan sesi ada 4. Ya, Bapak Ibu. Pertama adalah peserta mengetahui beberapa praktik pemanfaatan TIK dalam pembelajaran atau manajerial. Kemudian kedua, peserta dapat mengidentifikasi pemanfaatan TIK untuk masing-masing di satuan pendidikan. Ya. Kemudian ketiga, peserta dapat menyusun strategi pemanfaatan TIK untuk pembelajaran atau manajerial di satuan pendidikannya. Nah, kemudian peserta menyusun tindak lanjut perencanaan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran dan manajerial di satuan pendidikan masing-masing. Nah, agenda kita dalam sesi materi ini ada 5. Yang pertama adalah survei pemanfaatan TIK dalam pembelajaran atau manajerial. Kemudian kedua, aktivitas kelompok mengeksplorasi praktik baik pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah menggali ide pemanfaatan TIK dalam pembelajaran atau manajerial untuk aktor di satuan pendidikan. Kemudian menyusun strategi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran atau manajerial. Dan yang kelima adalah menyusun rencana tindak lanjut pemanfaatan TIK dalam pembelajaran atau manajerial di satuan pendidikan. Nah, untuk hal itu, Bapak Ibu, survei nanti kita lakukan dalam bentuk Mentimeter atau Slido. Nah, surveinya nanti Bapak Ibu kreasikan untuk mengetahui tentang pemanfaatan menjawab pertanyaan survei pada peserta. Survei-survei itu terdiri atas 2 pertanyaan ya. Jadi Bapak Ibu. Jadi apa saja yang menjadi praktik pemanfaatan TIK yang pernah Bapak Ibu lakukan dalam proses pembelajaran pengajaran di sekolah. Jadi surveinya dalam bentuk Mentimeter sehingga atau Slido. Tapi mungkin lebih ini kalau misalnya Mentimeter kita pakai Mentimeter, kalau pakai Slido ya pakai Slido, mana yang lebih familiar Bapak Ibu lakukan sehingga bisa langsung direspon oleh peserta. Jadi kalau Mentimeter bisa kita tayangkan langsung, dia menjawab, kita beri pertanyaan, dia menjawab, kemudian jawabannya akan langsung kita tampilkan di layar. Nah, kemudian pertanyaan kedua yang perlu kita gali dari peserta adalah apa manfaat yang didapat oleh Bapak Ibu
dengan menggunakan TIK dalam pembelajaran atau manajerial di pendidikan. Nah, pertanyaan ini yang kedua yang dijawab. Jadi setelah tadi melihat hasilnya, apa yang mendominasi dari hasil survei kita, maka selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua, dan ini pula menjadi feedback bagi kita tentang apa saja manfaat yang sudah dia peroleh atau sudah dirasakan oleh Bapak Ibu peserta dalam menggunakan TIK dalam pembelajaran, kalau dia kepala sekolah adalah dalam mengelola sekolah. Nah, kemudian kita secara bertahap akan menampilkan jawaban-jawaban peserta ini tadi, yang nomor 1, nomor 2, kemudian kita ulas jawaban-jawaban mereka. Boleh jadi nanti ada kita minta komentar-komentarnya para peserta secara bergantian, sehingga ada feedback ya, ada ekspresi lain, ada penjelasan lain, ada diskusi yang bisa kita kembangkan berkaitan dengan itu. Nah, selanjutnya kita merangkum jawaban peserta dan mengapresiasi karena sudah mengisi survei. Jadi itu salah satu bentuk juga ya mengisi survei, salah satu juga cara kita juga untuk mengenalkan kepada peserta tentang bentuk-bentuk survei yang bisa kita lakukan dengan menggunakan aplikasi yang bisa kita kolaborasikan dengan alat-alat Google. Ya, karena beberapa aplikasi bisa kita kolaborasikan, ya, nah, termasuk Mentimeter ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang kita alat dan bahan yang diharapkan disiapkan ini kan tentu yaitu adalah link pertanyaan survei. Jadi linknya kita bisa share. Apakah kita share melalui link tayangan, bisa di-share melalui QR code, atau bisa di-share melalui chat, sehingga peserta bisa mendapatkan link survei yang kita berikan. Nah, selanjutnya adalah kita mengeksplorasi praktik pemanfaatan, praktik baik pemanfaatan TIK di dalam pembelajaran oleh para peserta. Nah, di dalam bagian ini kita melakukannya dalam bentuk aktivitas kelompok. Jadi aktivitas kelompok yang kita lakukan, kita bisa membagi peserta menjadi 4 atau 6 sampai 8 kelompok. Ya, jadi itu. Pembagian kelompok secara sederhana dapat kita gunakan cara seperti tadi peserta menghitung, atau ada cara-cara yang lebih menghidupkan suasana yang biasa kita lakukan di kelas atau di dalam kelas-kelas pelatihan kita, agar kita bisa mendapatkan kelompok dengan jumlah yang kita harapkan. Nah, jadi kalau misalnya kita bagi 4, maka kita akan ada 4 kelompok. Nah, setelah kelompok terbentuk, kita kemudian mengatur kembali plotting tempatnya. Jadi di mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kira-kira itu, dan waktu yang kita gunakan untuk mengelompok bisa sampai menggunakan 5 menit waktu untuk pengelompokan peserta. Nah, selanjutnya setelah kelompok-kelompok ini berkumpul, berada pada tempatnya masing-masing, maka selanjutnya kita menampilkan instruksi aktivitas dalam kelompok beserta dengan waktunya. Nah, kita sampaikan aktivitas seperti ini. Aktivitas kelompok, kita sampaikan instruksi silahkan mengeksplorasi praktik-praktik pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang terdapat di platform Merdeka Mengajar selama 30 menit. Nah, jadi pemanfaatan praktik-praktik TIK dalam pembelajaran itu ada ketersediaannya di PMM. Sehingga Bapak Ibu guru diajak, atau kepala sekolah itu diajak untuk mengeksplor ya praktik baik yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, tapi pada saat ini kita juga menggiring peserta untuk mengakses platform Merdeka Mengajar. Itu artinya bahwa secara pasti bahwa email belajar idenya
sudah pasti sudah ada semua di dalam Chromebook mereka. Nah, eksplorasi itu kita beri waktu selama 30 menit. Kemudian mereka kita minta mencatat ide-ide menarik dari praktik-praktik yang dibagikan. Nah, jadi selama waktu 30 menit ini, peserta bisa melihat 1, 2, 3 berapa praktik baik yang ada di PMM. Jadi kita beri kesempatan untuk melakukan eksplorasi. Nah, sebelum mereka mengeksplor, kita juga tetap memberi kesempatan pada peserta untuk bertanya jika ada hal yang tidak dipahami terhadap instruksi ini. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan arahkan tautan daftar praktik baik pemanfaatan TIK di dalam pembelajaran yang terdapat pada PMM. Nah, setelah kita lihatnya menuju ke sini. Ya, jadi ini adalah linknya. Ya, pelatihan mandiri, linknya ada. Ya, mengenal aplikasi tipe tertutup dan terbuka serta pemanfaatannya untuk asesmen peserta didik. Kemudian ide praktik baik pojok baca, Chromebook. Ini ada juga linknya. Pixel Art and Graffiti dalam pembelajaran matematika. Hidupkan komunitas belajar melalui kegiatan kreasi, bahan ajar, ulangan, tidak perlu menakutkan, bisa juga menyenangkan. Pembelajaran Pivot Classroom berbantuan buku penghubung dan Google Workspace. Ya, jadi ini adalah langsung diberikan linknya. Nah, kita coba lihat. Wah, ternyata saya masuk pakai akun pribadi. Ya, saya harus masuk dulu pakai akun belajar ide supaya bisa buka. Ya, jadi sini langsung menuju ke praktik baik itu. Nah, di sini kita beri kesempatan kepada mereka untuk melihat video-video yang ada di sini. Ya, kemudian begitu pula untuk praktik pojok baca Chromebook misalnya ya. Nah, jadi jadi mereka bisa langsung menuju ke linknya. Kemudian ide praktik, pixel art, dan graffiti. Nah, ini dari Fitri Sairunisa. Nah, siapa tahu Bapak Ibu juga punya praktik baik yang ada di sini, boleh dijadikan referensi, diarahkan ke apa namanya ke praktik baik Bapak Ibu, bisa dijadikan sebagai tambahan referensi yang bisa dicek oleh teman-teman peserta. Gitu. Kemudian hidupkan komunitas belajar melalui kegiatan kreasi bahan ajar. Nah, ini, Bapak Ibu, nanti kita harapkan Bapak Ibu bisa mengecek dulu ini semua, apa namanya, ide-ide praktik ini, cerita praktik baik ini, sebelum kita masuk ke ruang pelatihan bersama dengan peserta, gitu, supaya kita bisa tahu, kita bisa pahami apa yang menjadi ide praktiknya, sehingga kita bisa membantu mereka ketika bertanya. Nah, kemudian apalagi pembelajaran Private Classroom. Nah, jadi ini ada Private Classroom dengan Google Classroom dan buku penghubung. Nah, ini ada cerita praktik baiknya, ya. Dan tentu Bapak Ibu juga bisa perkenalkan untuk masuk sendiri ke dalam platform Merdeka Mengajar untuk bisa membuka pintu mereka memilih ide-ide praktik baik di dalam pembelajaran untuk bisa lebih berkembang lagi
referensi yang dipakai oleh peserta. Nah, kira-kira seperti itu materi untuk eksplorasi praktik pemanfaatan TIK di dalam pembelajaran. Jadi semua sudah tersedia pada ide praktik baik ini. Ya, tapi sekali lagi bahwa karena ini mau masuk ke platform Merdeka Mengajar, maka harus menggunakan akun belajar ide mereka. Tapi karena peserta sudah menggunakan Chromebook, maka otomatis pasti sudah bisa. Ya. Nah, selanjutnya adalah identifikasi pemanfaatan TIK untuk kepala sekolah, guru, dan murid. Nah, Bapak Ibu, apa yang perlu dilakukan di sini pada sesi ketiga ini itu adalah setelah mempelajari praktik baik itu, kita meminta para guru di kelompok masing-masing mengidentifikasi apa saja ide pemanfaatan TIK yang dapat diaplikasikan oleh aktor-aktor dalam sekolah sesuai dengan peran masing-masing. Nah, waktu yang kita berikan kepada peserta di sini adalah selama 15 menit. Jadi dia menuliskan aktornya nih. Kalau kepala sekolah misalnya, apa ide pemanfaatan TIK dalam pembelajaran manajerial di satuan pendidikan? Baik kepala sekolah, kalau guru, kemudian murid. Nah, jadi gitu. Jadi untuk hal ini, Bapak Ibu, kita bisa berperan sebagai timekeeper. Jadi karena kita dibatasi oleh waktu semua aktivitas tadi, itu kita berikan waktu tadi pada sesi kedua pada saat mereka mengeksplorasi, kita juga harus mengenali memberikan batasan waktu. Kita yang menjadi minat karena biasanya kalau sudah mengeksplorasi di di platform Merdeka Mengajar, apalagi video-video, apalagi mereka sudah tahu cara mengeksplorasinya, itu biasanya lupa waktu. Nah, karena kasihkan mereka mengeksplorasi hal-hal lain, apalagi kalau semua link dia bisa akses, dia bisa buka semua dan dia baca, dan itu butuh waktu. Nah, kita batasi waktunya. Kemudian mengidentifikasi, menggali ide-ide ini, itu kita juga butuh waktu 15 menit. Nah, jika tersedia fasilitator kelompok, ya, atau jika tersedia pendamping kita di lapangan, pada saat pelatihan kita bisa memberikan pendampingan kepada setiap kelompok untuk berdiskusi, agar ada yang bisa arahkan. Kalau tidak ada, maka yang bisa kita manfaatkan adalah teman-teman guru kepala sekolah yang sudah paham dengan apa yang akan dikerjakan gitu. Itu yang kita harapkan bisa langsung melit diskusi di dalam kelompoknya. Ini selama 15 menit. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita masuk ke aktivitas ketiga, yaitu sharing hasil diskusi kelompok. Nah, masing-masing kelompok secara bergantian berbagi hasil identifikasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran manajerial satuan pendidikan untuk masing-masing aktor. Jadi kepala sekolah, guru, murid, selama total waktu 15 menit untuk semua kelompok. Nah, setelah kelompok presentasi, kelompok lainnya dapat bertanya atau memberi umpan balik. Nah, yang kita lakukan adalah sharing akan dilakukan antara pasangan kelompok. Jadi, setiap kelompok ya berpasangan dengan kelompok lainnya, 2 atau 3 kelompok menjadi satu. Jadi itu. Jadi mereka berpasangan. Jadi diambil dari kelompok lain untuk kemudian bersama-sama. Kemudian setelah bersama-sama di dalam kelompok atau pasangan kelompok lain yang sudah kemudian menjadi kelompok baru, ya, kelompok baru yang kita sebut sebagai kelompok pasangan, itu mereka akan sharing di sana. Ya, kalau tadi modelnya satu orang atau sampai 2 orang, jadi dia tugaskan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kemudian yang lain menyebar ke kelompok lain. Kalau yang ini kita tentukan. Ya, jadi siapa dari kelompok 1, siapa dari kelompok 2, siapa dari kelompok 3, kemudian menjadi satu di situ, kemudian mereka saling share. Nah,
Nah, Bapak Ibu, eh, untuk hal ini saya ngajak kepada kita untuk eh, apa namanya eh, melihat masing-masing saya share di chat tentang link ini dan kita bisa masuk untuk kemudian mengamati, membaca untuk melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh peserta. Jadi kita melihat apa namanya eh, link yang ada, silakan Bapak Ibu buka link yang saya sharekan tadi di chat. Kemudian kita coba membuka satu link pelatihan mandiri kah ataukah kita ambil ide praktik baik yang kita coba lihat, kita baca ya, kemudian kita lihat apa idenya seperti yang ada pada slide tadi ya. Ini aktor-aktor ide pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan oleh kepala sekolah, guru, dan murid. Kira-kira apa idenya yang bisa diambil di sana? Ini kan mengidentifikasi pemantik untuk KS, guru, dan murid. Ya, kita akan coba melihat ya yang di praktik mengenal aplikasi tipe tertutup dan terbuka serta pemanfaatannya dalam asesmen terbuka. Nah, Bapak Ibu bisa membaca, menonton videonya, mengenali aplikasi terbuka dan tertutup serta pemanfaatannya untuk asesmen peserta didik. Ya, jadi di sini kita lihat dulu videonya ya. Ya, tidak ada suaranya, Pak. Oh, dengar? Tidak kedengar suara, Pak. Aku dengar ya. Ya, suaranya belum keluar, Pak. Oke, oke. Saya ulang dulu. Ada? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada suara. Ada ya. Apakah ada yang membantu membuka? Oh, ya, siapa yang bisa? Tadi linknya ada di chat. Ada yang bisa sharekan ya, supaya kita bisa melihat apa yang menjadi idenya.
Ini ada problem di saya ya ternyata. Ada kedengaran suaranya. Atau kita masing-masing lihat di perangkat kita, ya lalu kemudian kita coba diskusikan apa yang menjadi ide pemanfaatan TIK bagi kepala sekolah, guru, dan siswa pada bagian itu. Ya, Belum ada suara, Pak. Pengguna kemudian dapat mengisi dan memanfaatkan template dasar untuk banyak keperluan. Aplikasi yang masuk dalam tipe ini yaitu aplikasi perkantoran, bisa di-share. malah kata, aplikasi lembar kerja, dan presentasi multimedia. Aplikasi ini bisa kita gunakan untuk banyak hal, mulai dari membuat lembar kerja untuk peserta didik, mereka penilaian, membuat bahan ajar, dan sebagainya. Lalu, contoh lainnya yaitu aplikasi seperti Quizizz atau Kahoot. Pada aplikasi ini sudah disediakan berbagai macam template quiz. Kita tinggal mengisi dengan soal-soal yang mau diuji pada peserta didik. Bahkan, bisa juga dipakai untuk survei atau asesmen awal pembelajaran. Kemudian, peserta didik akan mendapatkan tautan menuju ke soal dan langsung mengerjakannya di aplikasi. Bagaimana pemanfaatan kedua tipe aplikasi ini di kelas? Yuk simak bersama. Ibu dan Bapak, mari kita belajar bersama pemanfaatan aplikasi tertutup. Aplikasi yang akan kita pelajari penggunaannya yaitu 99 Math. Aplikasi ini berbentuk permainan interaktif untuk meningkatkan penguasaan numerasi. Dengan beberapa pengaturan, maka aplikasi akan menyediakan secara otomatis soal-soal yang diperlukan untuk berlatih atau untuk pengukuran kemampuan peserta didik. Untuk lebih jelas melihat pemanfaatannya di kelas, mari kita masuk kelas Pak Sohir. Kita akan melihat bagaimana Pak Sohir menggunakan 99 Math untuk mengukur kemampuan berhitung peserta didiknya. Ya, silakan klik join.99math.com. Ya, masuk ke alamat websitenya. Nanti per kelompok akan berusaha menjawab ya sesuai dengan nomor urut. Nanti didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian bergantian. Nanti nomor 2, kemudian nomor 3 dan seterusnya. Paham semuanya? Oke, baik. Ya, silahkan sudah tampil di layar kode gamenya 257907. 3, 2, 1. Silahkan. Ya, sudah terlihat siapa pemenangnya, silakan ke layar.
Pemenang pertama dengan nilai 230 poin diraih oleh kelompok Rujak Juni. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Ternyata seru juga ya kelasnya Pak Sohir. Sekarang, mari kita lanjut ke contoh pemanfaatan aplikasi tipe terbuka. Aplikasi yang akan kita pelajari yaitu Quizizz. Quizizz bisa dimanfaatkan untuk mengukur pemahaman peserta didik setelah mempelajari suatu konsep. Cara ini bisa digunakan sebagai asesmen formatif, sehingga guru dapat memantau pemahaman peserta didiknya dengan cepat. Semua pelajaran dapat memanfaatkan aplikasi online ini. Bedanya dengan 99 Math, yang soalnya sudah tersedia, Quizizz hanya menyediakan template quiz, tidak dengan soalnya. Jadi, persiapan awalnya, kita harus membuat dulu soal dalam aplikasi. Dengan Quizizz, pendidik dapat membuat berbagai kuis atau pertanyaan sesuai dengan keinginan ibu dan bapak. Soal yang bisa kita masukkan seperti pilihan ganda, jawaban singkat, menjodohkan, dan jenis soal lainnya. Mari kita lihat pemanfaatan aplikasi ini. Kali ini, kita akan bergabung bersama peserta didik di kelas 5 yang sedang diajar oleh Bu Mariati. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari pelajaran IPA tentang macam-macam gaya, Ibu akan memberikan soal di aplikasi Quizizz. Silakan kalian buka aplikasi Quizizz di handphone masing-masing. Silakan. Sudah ya, sudah dibuka ya? Oke, silakan kalian masukkan kode berikut. Ibu akan mulai ya. Kalian diberi waktu 5 menit untuk mengerjakan. Soalnya ada 5. Siap? Siap. Terima kasih Bu Bona. Nah, sekarang Bapak Ibu dari ide tadi, inovasi untuk pemanfaatan aplikasi dalam pembelajaran. Nah, kalau kita nonton tadi, maka kita mungkin sudah bisa memikirkan bahwa untuk ide pembelajaran
atau ide sebagai aktor, kepala sekolah, guru, dan murid, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh seorang kepala sekolah di dalam memanfaatkan praktik baik itu. Kalau guru tadi yang dipakai adalah kuisis 9 maths gitu. Nah, kalau guru bisa pakai untuk apa? Kalau murid bisa dipakai untuk apa gitu. Nah, dari itu yang kita minta oleh guru, oleh peserta, ya, oleh kepala sekolah sebagai peserta untuk dituliskannya. Nah, mungkin dari itu ada ide dari kita. Kalau ini hasil nonton, ini hanya simulasi saja nih Bapak Ibu ya. Ini kira-kira kalau kepala sekolah bisa pakai untuk apa itu? Ada usul? Ada usul atau ada pengalaman yang bisa dipakai oleh kepala sekolah? Oke, kalau guru jelas bisa ada ya. Ya, terlihat tadi bahkan langsung menduplikasi saja apa yang dilakukan. Ya, guru mungkin bisa menggunakan untuk kuis, melakukan asesmen. Supervisi Pak kepala sekolah ini bagus nih. Kalau Supervisi kayaknya. gimana itu? Mungkin Pak Mungkin ya. biasanya kalau di sekolah kami itu di grade bersama aja sih, ngumpul file-file yang RTP segala gitu. Terus ada kotak centang dengan juga spreadsheet gitu. Supervisi seperti itu kalau kami di sini sama kepala sekolah. Iya, iya, iya. Itu pengalamannya. Kalau murid gimana? Kalau murid banyak opsi sih di sini pakai uh, quiz system juga salah satunya sih, Pak. Banyak opsi untuk pemanfaatan TIK-nya di pembelajaran, banyak opsi. Tadi juga 99 match juga sering juga dipakai. Slido juga sering kita pakai untuk pembelajaran. Tapi kan itu speednya kayak intermezzo ya kalau kami UTS atau apa akhir semester biasanya kan pakai form saja kalau soal yang banyak. Biasanya itu soal-soal sedikit aja kita gunakan yang interaktif gitu Pak. Iya, iya, iya. Iya, bisa juga. Iya. Ini ada sarannya kita akan pakai aplikasi Google seperti Jamboard. Ya, bisa juga. Tapi kalau misalnya murid nih, sebagai inisiatif aktivitasnya, mereka bisa menggunakan dalam kebutuhan apa ya? Sebagai murid. Mungkin bisa ketika guru meminta menunjukkan pemahamannya, maka siswa bisa memilih untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk menunjukkan pemahamannya. Jadi guru tidak meminta harus menggunakan aplikasi ini. Misalnya harus menggunakan Quizzes atau harus menggunakan Jamboard atau harus menggunakan Google Form atau harus menggunakan apa. Jadi anak-anak bisa memilih aplikasi apa yang digunakan untuk menunjukkan pemahamannya. Kan biasa juga seperti itu diminta. Karena guru minta memberikan tugas, kemudian tugas itu harus dibuat dalam bentuk laporan. Laporan itu ada macam-macam anak bisa mengekspresikan. Ada yang mungkin bisa membuat dalam docs, ada yang bisa membuatnya dalam bentuk video, ada yang malu-malu buat dalam bentuk video, dia bisa membuat dalam bentuk rekam suara, ya. Itu bisa menjadi opsi-opsi yang dilakukan pada anak, atau bisa membuat video vlog untuk membuat laporannya. Nah itu, atau mungkin ada yang membuat dalam bentuk poster, ya, yang kemudian bisa dijadikan sebagai penilaian bagi guru untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi atau capaian tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh guru kepada siswanya. Ini begitu ya? Iya. Oke. Terima kasih untuk ini, Bapak Ibu. Kita akan coba pindah ke slide berikutnya. Strategi keempat. Ya, jadi slide keempat atau tahapan keempat. Penyusunan strategi pemanfaatan TIK dalam
pembelajaran atau dalam manajerial. Nah, pada tahap ini kita akan meminta peserta ya sesuai dengan kelompoknya. Jadi kelompok itu dibagi sesuai peran. Nah, tadi pengelompokannya kan masih heterogen ya. Mau dia kepala sekolah, mau dia guru, dia bisa sekelompok. Nah, di sini kita bagi mereka sesuai dengan perannya. Jadi kalau dia kepala sekolah, sekelompok dengan kepala sekolah. Kalau dia guru, maka dia sekelompok dengan guru. Jadi ada beberapa kelompok guru dan ada beberapa kelompok sekolah, kepala sekolah. Nah, masing-masing kelompok akan mendiskusikan satu rangkaian strategi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran atau manajerial sekolah selama 30 menit. Nah, hasil diskusi itu dicatat dalam bentuk kertas flip chart. Nah, berarti salah satu material yang harus disiapkan di dalam materi ini adalah flip chart. Ya. Nah, hasilnya ditulis dalam bentuk kertas flip chart. Ya, apakah flip chart-nya itu ada kaki tiganya atau flip chart-nya itu nanti akan ditempel di dinding atau di kaca, itu nanti tergantung ketersediaan sarana prasarana pada saat pelatihan. Nah, setelah selesai, hasil diskusi akan dipresentasikan kepada kelompok lainnya. Nah, Bapak Ibu, pada sesi ini atau pada tahapan ini, fasilitator menampilkan lembar kerja yang bisa menjadi referensi kelompok untuk menuliskan hasil diskusinya. Jadi, kemudian mendampingi masing-masing kelompok dalam berdiskusi dan memberikan pemantik jika kelompok masih lamban dalam progres. Biasa kalau kita berdiskusi dalam kelompok, ada kelompok yang lancar diskusinya, ada kelompok yang mandek diskusinya, mentok data apa yang mau dibicarakan, apa yang mau didiskusikan gitu. Nah, ketika menghadapi situasi seperti ini, maka kita sebagai fasilitator maupun jika ada co-fasilitatornya yang bisa mendampingi, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk bisa memancing diskusi di dalam kelompok. Nah, seperti itu. Selanjutnya, lembar kerja untuk kelompok guru kita buatkan seperti ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran, kemudian strategi pemanfaatan TIK-nya apa, pada perencanaan pembelajaran, pada pelaksanaan pembelajaran, dan pada asesmen pembelajaran. Jadi guru-guru yang ada di dalam kelompok ini tergantung dari tujuan pembelajaran yang disepakati, apa tujuan pembelajarannya, kemudian pemanfaatan TIK-nya seperti apa. Kalau di dalam perencanaan pembelajarannya, misalnya menggunakan Google Docs. Ya, jadi modul ajarnya dibuat menggunakan Google Docs. Kemudian pada pelaksanaan pembelajarannya, misalnya dia menggunakan media ajar apa? Dia membutuhkan slide, maka dia membutuhkan presentasi dibuat dalam bentuk Google Slide. Nah, mungkin ada media-media lain yang bisa dia pakai dalam melakukan pembelajaran, seperti YouTube, ada video yang harus ditonton, maka bisa ditulis YouTube sebagai platform yang dibutuhkan, sehingga nanti linknya tinggal disiapkan di dalam Google Slide. Jadi bisa diinteraksikan seperti itu. Aplikasi-aplikasi atau platform yang bisa dikolaborasikan di dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian apalagi misalnya pada asesmen pembelajaran. Pada asesmen pembelajaran misalnya menggunakan aplikasi Google Form. Atau mau seperti tadi untuk pembelajaran kuis-kuisnya di dalam proses pembelajaran, kita menggunakan Quizizz untuk asesmen formatifnya. Tetapi pada saat asesmen sumatifnya, kita menggunakan misalnya Google Form. Nah, itu kira-kira contoh lembar kerja untuk guru. Nah, untuk kepala sekolah misalnya seperti apa? Ya, misalnya untuk kebutuhan manajemen aktivitas Pak dengan Google Calendar. Terus kegiatan dengan Google Keep, itu kalender masuk tuh kita pelajaran tadi itu. Oh iya ya, benar-benar ya. Supervisi dengan rep bersama, ini boleh nih.
Oh iya, benar. Ya. Jadi kalau di saya misalnya seperti itu, Pak ya, kita membuat drive bersama, ya, semua eh, administrasi pembelajaran guru harus dimasukkan, harus dibuat di drive bersama, sehingga apa namanya, file itu atau administrasi pembelajaran itu menjadi miliknya sekolah, jadi bukan miliknya guru. Jadi gitu. Nah, sehingga status drive bersama bagi guru akunnya itu bukan sebagai pemilik. Guru itu hanya di-share akses untuk apa namanya ya, kontributor kah ataukah dia pengelola, tetapi dia tidak bisa mendelete gitu di dalam. Nah, di drive bersama. Sehingga ketika guru merencanakan pembelajaran sudah harus disimpan di dalam drive bersama. Kita siapkan foldernya berbasis mata pelajaran. Kedua, tidak kita berikan folder atas nama guru. Ya, kenapa? Karena misalnya satu tingkatan kelas ada diajar oleh 2 guru. Misalnya kelas ABC guru A, guru pertama, kemudian DEF diajar oleh guru kedua. Nah, ini harus memiliki modul ajar yang sama. Nggak boleh modul ajarnya berbeda, bahan ajarnya berbeda. Jadi modul ajar, bahan ajar harus sama. Kalau dibuat sendiri-sendiri, nanti beda semua perencanaannya. Akhirnya pembelajaran di dalam satu sekolah itu ada 2, kalau ada 2 gurunya, maka ada dua macam gitu. Sehingga anak-anak kita itu hasilnya menjadi 2 macam juga. Jadi enak kalau belajar gitu bisa begini, kalau guru ini begini gitu. Dia bisa membandingkan sehingga terjadi perbedaan. Mau lagi melakukan penilaian, beda lagi soalnya. Guru A buat soal sendiri, guru B buat soal sendiri. Jadi kita buat menjadi basisnya mata pelajaran. Misalnya matematika, ini adalah administrasi pembelajaran matematika. Kalau dia diajar oleh 2 guru, maka guru itu kolaborasi membuat modul ajarnya. Cukup 1 modul ajar. Kalau gurunya harus bertanda tangan semua di dalam, maka siapkan tempat tanda tangan kedua guru mata pelajaran. Nah, kepala sekolah tinggal ngecek mata pelajaran ini sudah tersedia modul ajarnya, semua administrasi bahan ajarnya apa sudah tersedia. Cukup mengecek drive bersamanya. Nah, seperti itu kira-kira, sehingga mudah melakukan pemantauannya. Itu memanfaatkan drive bersama. Berarti mengelola administrasi pembelajaran menggunakan drive, ya Google Drive. Jadi itu. Misalnya supervisi lagi ya, supervisi. Jadi kita menyiapkan lagi supervisi dalam bentuk apa namanya, bisa dalam bentuk drive atau membuatkan Google Classroom. Jadi gitu. Jadi Google Classroom. Jadi kenapa pakai Google Classroom? Misalnya supaya model feedbacknya bisa terjadi gitu. Jadi instrumen supervisi kita siapkan, observasinya kita siapkan, kemudian instrumen apanya lagi, refleksinya kita siapkan, identifikasi masalahnya kita siapkan. Nanti Bapak Ibu guru ketika hendak menentukan fokus yang mau diobservasi oleh kepala sekolah di kelasnya, tinggal mengisi dokumen yang kita sudah siapkan gitu, kemudian serahkan, kita bisa dapat. Kemudian setelah itu mungkin kita melakukan observasi, memberikan penilaian terhadap apa yang kita lihat. Nah, pada satu sisi juga kita bisa membuat self assessment gitu. Jadi guru bisa mencentang juga, membuat misalnya apa namanya, membuat juga kita siapkan form, dia mencentang juga. Siapa tahu kita bilang bahwa guru ini sudah melaksanakan tahapan pembelajaran ini, tapi bagi kita tidak. Atau bagi guru merasa tidak melakukan, bagi kita sudah ada yang mewakili. Atau level-levelnya. Levelnya misalnya menurut observasi kita, dia levelnya dia masih grade 2 misalnya ya. Level. Kita beri skor 2. Tapi bagi dirinya sendiri, guru itu merasa sudah berada di skor 4. Nah, ini bisa menjadi satu apa namanya, instrumen pembanding yang kita bisa siapkan di Google Classroom. Sehingga kepala sekolah bisa melihatnya. Oh, pada saat proses feedback, nah kita bisa mempertemukan, tadi saya observasi seperti ini, kamu skornya saya berikan skor sekian, karena kenapa hanya seperti ini, seharusnya begini ya. Yang guru mungkin punya pendapat, sehingga diskusi bisa ada, adalah bahan untuk melihat gap
ketika ada perbedaan antara observasi guru dan guru sendiri merefleksi dirinya, itu bisa menjadi bahan diskusi ketika feedback bagi seorang kepala sekolah. Itu kira-kira termasuk contoh yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan TIK ini di dalam manajemen sekolah. Misalnya apalagi membuat surat izin. Kita tidak perlu lagi misalnya membuat form secara hard copy, harus diisi, tetapi cukup dengan Google Form. Jadi untuk mengisi surat izin. Seorang guru misalnya sakit, tidak bisa datang mengajar di sekolah, sakit, ada surat keterangan dokternya, ya, saya bisa saja mengisi form izin di Google Form, kemudian melampirkan bukti surat izin dari dokter, kemudian dibaca oleh kepala sekolah, langsung juga terarsipkan di dokumen sekolah. Sehingga semuanya bisa terakses dengan baik, terdokumentasi dengan baik, kemudian juga bisa real time dicek oleh kepala sekolah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Melakukan pemantauan pembelajaran misalnya ya, melakukan pemantauan pembelajaran. Jadi salah satu tugasnya kepala sekolah adalah mengecek ya, memastikan semua pembelajaran yang terjadwal pada setiap hari itu terlaksana dengan baik. Nah, gimana caranya? Apakah setiap hari kepala sekolah harus keliling ke kelas-kelas setiap jam untuk mengecek? Nah, ini bisa kita saja membuat dengan sistem absensi atau presensi guru mata pelajaran secara menggunakan Google Form. Ya kan gitu. Kemudian Google Form itu disiapkan oleh sekolah, lalu kemudian semua hasil spreadsheet-nya tersimpan di drive bersama yang bisa dipantau kepala sekolah. Jam sekian, ini ada berapa kelas, ada berapa mata pelajaran saya yang terjadwal, tinggal bisa cek presensi yang masuk atau daftar hadir yang masuk atau absensi yang masuk di local studio. Apakah semua kelas terisi? Berarti kalau ada yang kosong, tinggal cek gurunya. Ini ngajar atau tidak? Kan gitu. Kalau ngajar, oh berarti Bapak, Ibu belum mengisi daftar hadir. Oh iya Pak, iya. Karena kita bisa cek langsung di daftar hadirnya. Itu pun kalau tidak bisa dilakukan oleh kepala sekolah karena kesibukannya misalnya, tata usaha bisa membantu ngecek, coba cek di sini, tinggal melaporkan ini belum. Nah, itu sistem manajerial yang bisa kita lakukan, ide-idenya dan strateginya di dalam pembelajaran maupun di dalam manajemen. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, Ada lagi sih Pak yang tren sekarang nih. Ini kepala sekolah rata-rata pakai nih Pak. Biasanya pakai Google Foto, dokumentasi sekolah di Google Foto. Nah, ramai juga nih di kepala sekolah gitu. Iya, betul. Kegiatan-kegiatan sekolah diupload fotonya di situ di Google Foto. Ya, betul. Iya, keren juga itu Pak. Google Foto ya. Jadi sudah tersimpan otomatis. Jadi mau apa, mau bikin profil sekolah, tinggal tersedia di Google Foto. Semua diberi akses untuk melihat foto-foto dokumentasi sekolah di Google Foto. Oke. Terima kasih Pak. Betul. Kita lihat lagi. Nah, sekarang pada sesi selanjutnya adalah presentasi. Nah, masing-masing kelompok akan melakukan presentasi dengan ketentuan. Presentasi dilakukan menggunakan metode gallery walk. Ya, gallery walk ya, Bapak Ibu. Jadi presentasi karena tadi dibuat dalam lembar kerja, ya, lembar kerjanya dibuat misalnya bentuk clip chart. Nah, clip chart bisa ditempel di dinding-dinding kelas pelatihan, ya, sehingga menjadi gallery walk. Nah, presentasi akan berjalan selama 15 menit. Masing-masing kelompok menempelkan hasil diskusi di tempat yang sudah disediakan. Peserta membawa sticky note untuk pena spidol dan pena spidol untuk menuliskan umpan balik berupa apresiasi, masukan atau pertanyaan ditempelkan di sekitar hasil pekerjaan kelompok lainnya. Jadi peserta bebas memilih kunjungan ke kelompok mana saja untuk memberikan umpan balik. Nah, setelah 15 menit selesai, peserta kembali ke kelompoknya. Saya kira ini dia saya kira ada sticky note. Berarti salah satu bahan material yang perlu kita siapkan lagi adalah sticky note. Ya. Jadi sambil pergi melihat hasil kerjanya orang lain, kelompok lain, dia membawa sticky note. Jadi setelah mendengar presentasi bisa memberikan apresiasinya, nulis apresiasi, nulis komentar,
nulis feedback, kemudian tempel, boleh ditempel di apa namanya, di kertas hasil kerjanya, boleh di sekitarnya lah. Gitu. Nah, selama 10 menit, anggota kelompok membaca umpan balik dan memperbaiki hasil diskusi berdasarkan masukan yang diberikan. Nah, begitu selesai semua acara gallery work-nya, selanjutnya yang punya kertas kerja itu diberi kesempatan untuk membaca umpan balik apa saja yang ditulis orang. Nah, biasanya ada komentar-komentar lucu-lucu gitu. Nah, ada feedback. Ya, semuanya kita tangkap sebagai umpan balik feedback. Karena itulah yang diberikan, diekspresikan oleh kelompok lain. Jadi seperti itu. Nah, presentasi dalam materi atau metode gallery work. Nah, Bapak Ibu, pada tahap kelima, tahap akhir dari materi ini adalah penyusunan rencana tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu dibuat secara individu untuk pemanfaatan TIK dalam pembelajaran atau manajerial. Jadi kalau dia kepala sekolah, membuat rencana tindak lanjut. Nah, untuk tahap ini, setiap peserta, ya setelah mengetahui beberapa referensi dan berdiskusi antar kelompok tentang praktik pemanfaatan TIK dalam pembelajaran manajerial atau pendidikan, masing-masing peserta menyusun rencana tindak lanjut untuk pembelajaran manajerial satuan pendidikan masing-masing selama 10 menit. Nah, jadi ini konteksnya adalah sudah sesuai dengan kondisi tempat kerja masing-masing. Jadi gitu, karena dibuat secara individual. Jadi kalau sekolahnya sudah tidak memiliki jaringan internet, maka buatlah rencana tindak lanjut yang kira-kira solusi apa yang bisa dipakai. Tentu hasilnya akan berbeda rencana tindak lanjutnya dengan sekolah yang sudah full akses internet. Nah, kita temani dampingi peserta untuk menyusun rencana tindak lanjut. Jika ada masalah atau ada hal yang perlu dikonsultasikan, didiskusikan itu. Jadi masing-masing peserta menyusun rencana tindak lanjutnya untuk pembelajaran pendidikan masing-masing selama 10 menit. Jadi kita beri waktu 10 menit. Nah, lembar kerjanya bentuk tabel seperti ini. Ada rencana aktivitasnya, waktu pelaksanaan, dan pihak yang terlibat. Karena bisa jadi ini nanti melibatkan orang tua, melibatkan guru, rekan sejawat, melibatkan siswa, melibatkan kepala sekolah, ya kalau kepala sekolah melibatkan guru, melibatkan operator, melibatkan guru TIK. Itu semua rencana tindak lanjut yang real bisa dilaksanakan karena harapannya ini bisa menjadi instrumen yang membantu para guru untuk bisa menerapkan ya apa yang diperoleh dalam pelatihan. Oke, nah selanjutnya membuat kelompok kecil beranggotakan 3 orang dalam waktu 10 menit saling membagikan RTL untuk pemanfaatan TIK di satuan pendidikan masing-masing. Jadi tadi sudah buat masing-masing sendiri-sendiri sudah membuat RTL. Setelah membuat RTL, baru kemudian kita minta mereka berkelompok sampai 3 orang. Nah, setelah berkelompok, mereka kita minta untuk saling membagikan RTL-nya. Apa yang dia rencanakan, mungkin ada feedback, masukan, ada tambahan, ada saran yang diberikan oleh teman kelompoknya. Jadi itu biarkan diskusi mengalir seperti itu. Agar peserta bisa saling bersaksikan tentang apa rencana tindak lanjutnya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Link materi ini akan saya share di chat, karena di sana ada absen dan juga ya feedback. Nah, itu saya kira Bapak Ibu materi ini jika ada yang ditanyakan ya silahkan di open mic. Ada komentar, ada saran. Ya, setelah sesi ini, sesinya Pak Gatot.
Ya, siapa tahu ada yang belum mengabsen. Ya. Kemudian feedback untuk sesi ini, mohon Bapak Ibu bisa klik link yang ada di chat untuk bisa masuk ke form feedback. Oke, barangkali ada komentar dari Bapak Ibu? Ya, saya stop share screen. Dari Bu Ria, Nur Santi, ada komentar? Sudah cukup Pak, terima kasih. Cuman mungkin nanti kendalanya mungkin kalau di daerah kami itu mungkin ada beberapa sekolah yang mungkin keterbatasan sinyal dan listrik. Jadi mungkin nanti di RTL-nya kita mau lihat juga sih seperti apa yang akan dilaksanakan oleh mereka. Ya, oke. Pak Denny, ada komentar terakhir? Kalau saya lihat ini slide skenario kita ya Pak ya, skenario sebenarnya nih di lapangan seperti ini. Benar-benar. Pada konsepnya memang rata-rata kawan-kawan sekolah, guru itu banyak tidak bisa menggunakan fiturnya. Jadi saya berpikiran nih kami-kami ini terutama di Kalsel harus membuat dulu materinya, mensimulasikannya gitu. Nanti skenario ini bisa jalan optimal. Pikiran saya seperti itu sih nanti RTL-nya gitu Pak. Artinya kan itu perencanaan kita untuk tindak lanjut apa namanya melatih teman-teman di lapangan ya. Apa yang ada ini adalah skenario minimal, materi-materi standar minimal, mau diimprovisasi silakan ya, menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan karena kita lah yang paling tahu kebutuhan di lapangan ya. Mau ditambahkan yang lebih dasar lagi kalau ada yang lebih dasar, atau kalau sudah bagus kemampuannya bisa ditingkatkan lagi. Karena itu asesmen awal itu perlu. Sebelum peserta ikut pelatihan kita perlu peserta itu registrasi dulu, sekaligus kita berikan asesmen awal untuk bisa mengukur tingkat penguasaan materi yang sudah dimiliki oleh calon peserta. Gitu ya, supaya kita bisa menyesuaikan materi gitu maksudnya Pak. Ya seperti Pak Denny tadi sampaikan. Oke, Pak Suratno ada komentar? Saya on table dulu ini. Oke Pak, sama dengan kawan tadi. Jadi kita kemungkinan harus membuat atau memodifikasi materi menyesuaikan dengan di lapangan seperti apa. Karena kalau di Pontianak sih sinyal alhamdulillah aman Pak, tidak ada masalah. Kalau daerah-daerah yang agak ke pinggir sedikit mungkin udah sulit untuk cari sinyal gitu. Jadi nanti materinya menyesuaikan ya saya rasa. Siap. Oke. Terima kasih Pak. Bu Bona. Ya Pak. Ya. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suratno. Kebetulan kita sama-sama di Kota Pontianak, Pak. Jadi untuk materinya memang disesuaikan dengan siapa yang akan menjadi peserta dan juga durasi juga Pak, waktu yang ditentukan nanti oleh penyelenggara. Jadi durasi waktu. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih. Ya, Pak Kuadri. Ini siapa? Nanti untuk materi, untuk yang materi-materinya itu nanti mungkin kita kolaborasi Pak, menyesuaikan kondisi juga dengan peserta. Jadi biasanya kalau kami itu di tim GCT Kalse, tim trainer Kalse itu melakukan ini Pak, survei dulu sebelumnya. Ada kemampuan peserta yang biasanya dimasukkan ke grup WhatsApp dulu sebelum pertemuan. Jadi ada semacam survei dulu, survei kemampuan menggunakan Google Form. Mohon maaf ini anak ibunya baru datang pelatihan. Nah, jadi biasanya disurvei dulu Pak kemampuannya, misal kemampuan penggunaan Google Form-nya, Google Doc-nya sesuai dengan materi yang ingin disampaikan. Nanti dari situ kita bisa mengetahui kemampuan secara kolektif, lalu kita sesuaikan Pak, materinya. Oke. Terima kasih Pak Kadri. Pak Ahmad Hanafi.
Ada respon? Belum? Siapa nih? Pak Suyatno. Assalamualaikum Bapak, boleh nanya? Boleh. Sudah lihat nih, silakan. Ya, terkait dengan kegiatan yang nanti akan dilaksanakan untuk pemanfaatan Chromebook ini, apakah nanti sekolah yang akan mengikuti itu udah ada daftar listnya atau nanti dari BGP yang akan melis daftar sekolah yang akan mengikuti kegiatan ini, Pak? Iya, secara teknis sebetulnya nanti ya BGP yang akan ini karena pasti data dari kementerian ya. Pasti ada ini sasaran kita itu adalah sekolah yang sudah mendapatkan bantuan Chromebook. Ya, ini gitu. Jadi Untuk semua jenjang ya, Pak ya? ya, Untuk semua jenjang? iya, ya seperti itu. Pokoknya yang ada di daerah itu. Karena ini Apakah terlokasi dalam satu kabupaten atau bagaimana Pak nanti teknis kegiatannya Pak? Iya, itu nanti soal teknisnya nanti diatur oleh BPGP. Ya, mudah-mudahan nanti sesi Pak Gatot di sesi terakhir yang akan menjelaskan mungkin itu ya rencana tindak lanjut. Iya. Ya, ditunggu informasinya. Ya. Makasih Bapak. Ada lagi? Bapak Ibu, ini sudah ada Pak Gatot yang siap karena kita akan berhenti lebih awal seperti informasi dari panitia tadi, maka kalau gitu saya ayo saja. Ada tadi pertanyaan dari Bapak ya di chat ya, berkaitan dengan pemanfaatan komputer jadul itu ya yang Pentium ya. Dan sih sebetulnya bahwa itu bisa kita manfaatkan untuk menginstalkan Chrome OS Flex ya untuk komputer jadul. Tapi perlu juga diketahui bahwa ada speknya juga, spek minimalnya. Dan nanti kalau spek minimalnya itu tercukupi, baru bisa kita proses untuk penggunaannya. Nah, oleh karena itu tetap kita bisa melihat. Jadi hal itu juga bisa ada kok di Google Support untuk bisa membantu itu. Dan jika ada kendala itu bisa berdiskusi dengan teman-teman yang sudah pengalaman untuk itu. Iya, di kami juga ada beberapa yang kita sudah coba untuk menginstal Chrome Flex gitu ya. Tapi untuk saat ini kita masih tetap fokus saja untuk yang Chromebook saja karena semua kebutuhan Chromebook siswa terpenuhi sehingga kita tidak perlu melakukan instalasi untuk yang lain. Ya, jadi kita siapkan penggunaan yang tidak yang tidak kita Chromebookkan gitu. Ya karena laptop, PC bisa di Chromebookkan dengan menginstal benar Chrome OS Flex gitu. Baik, saya kira kita bisa cukupkan pada sesi ini, Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua perhatian dalam 2 hari ini, 3 sesi dari saya dan jika ada yang bermanfaat, mudah-mudahan itu bisa kita teruskan manfaatnya kepada teman-teman di daerah masing-masing, sehingga bisa sekecil apapun bisa berkontribusi untuk kemajuan pendidikan di negeri kita. Jika ada yang kurang, ada yang salah, ada yang keliru, saya mohon dimaafkan dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita di dalam menjalankan tugas ini. Izin saya stop recording karena nanti